Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih berkaitan tentang hati. Para ulama mengatakan bahwasanya hati adalah malikul a'dha, rajanya anggota badan. Sedangkan anggota badan ini merupakan junduhu, yakni tentaranya. Sekali lagi, hati yang menentukan baik buruknya anggota badan kita, yakni tergantung hati. Sehingga para ulama mengatakan baiknya hati itu karena rasa takut kita kepada Allah dan siksanya. Takut enggak kita kepada Allah? Kalau takut pasti semakin mendekat kepada Allah, dan takut dari azabnya, maka kita menjauhi segala macam apa-apa yang Allah haramkan untuk kita kerjakan. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan hati yang baik adalah yakni al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan juga cinta kepada wali-wali Allah, dan juga mencintai perbuatan kebaikan. Yang halal-halal dia kejar, dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Yang terakhir ada juga mengatakan bahwasanya hati yang baik adalah yakni niat yang ikhlas karena Allah. Ya, pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya niat dikatakan hati itu baik kapan? Ketika seseorang melakukan sesuatu yang halal yang Allah perintahkan dengan ikhlas karena Allah. Ketika seorang meninggalkan sesuatu yang haram, ikhlas karena Allah, dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya, serta meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, yakni semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir sesi ini saya ingin menceritakan betapa pentingnya hati, terutama tentang niat. Karena an-niyatu mahalluha fil qalbi. Karena niat itu letaknya di hati, maka baik buruknya anggota badan kita tergantung hati kita, niatnya benar atau tidak. Disebutkan dalam kitab Wahyul Qalam, yang kisah ini diangkat oleh Al-Ustadz Ad-Doktur Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala Hifzan Taman, bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki yang bernama yakni Abu Sayyad. Abu Sayyad kalau diterjemahkan artinya sang nelayan. Ya. Sayyadun, pemburu. Yakni seorang nelayan memburu ikan. Abu Sayyad dahulu seorang kaya raya, tajirun ghaniyun, orang kaya raya, tiba-tiba bangkrut. Ya. Tidak punya harta lagi, miskin. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti apa, Pak? Roda berputar. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Ya, lagi bangkrut-bangkrutnya, kemudian dia bersabar, kemudian naik mulai. Berada di puncak kesuksesan. Itulah kehidupan dunia, maka bersabar. Abu Sayyad ketika itu berada di titik paling terendah. Sampai-sampai untuk makan saja hari ini gak punya. Anak istrinya merengek nangis, ya minta makan, anak mau jajan, nggak punya, miskin. Pengen nelayan cari ikan ke tengah laut, harus butuh modal, punya biaya. Mungkin kalau sekarang beli solar, Pak, ya, bahan bakar. Maka Abu Sayyad dia tetap usaha, ikhtiar. Dengan cara apa? Mendatangi gurunya, orang soleh. Ya, jadi bapak, ibu kalau punya masalah datengin ustadz, guru.
Jangan minjem duit ya. Minta nasihat, minta ujangan. Sebagaimana Abu Sayyad datang curhat, ya Syekh, keluarga saya belum pada makan, ya miskin kami, kekurangan, tolong Syekh, gimana caranya? Kemudian Syekhnya sholat 2 rakaat, selesai bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Doa orang yang soleh, Allahumma rzukhu, ya Allah berikan rizki kepada Abu Sayyad, wa yassirhu amrah, dan mudahkan segala urusannya. Udah sholat, bacain doa, udah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkanlah, Allah berikan rezeki untukmu. Sekarang doa sudah, tinggal usahanya. Apa itu ikhtiar? Kamu kan seorang nelayan, udahlah lemparlah jala. Nggak harus ke tengah laut, punya jala di rumah, punya. Kamu jaring tuh ikan. Dia pulang, diambil jala, dilempar. Tidak begitu lama dapat ikan, ya 2 kilo kurang lebih beratnya. Seneng dia. Yang penting bisa makan hari ini. Laki-laki harus memiliki wibawa. Ya bisa ngasih makan, itu tanggung jawab seorang suami, kepala rumah tangga. Ya, tapi Abu Sayyad ini dia nggak rakus orangnya. Saya dapat ikan ini ya alhamdulillah dengan izin Allah dan juga berkat doa gurunya, dibawa ke gurunya dulu, ya Syekh. Alhamdulillah saya dapat ikan nih sekitar 2 kiloan lah. Bagi 2 lah, sekilo. Gitu. Apa kata sang guru? Enggak. Hadza rizqu minallah laka. Ini rizki dari Allah untukmu. Saya tadi sholat, saya berdoa agar Allah berikan rizki untukmu. Allah alhamdulillah diijabah. Itu belum tentu tuh, kalau saya minta sendiri buat saya belum tentu dikasih, gitu ya. Maka banyak-banyak minta doa sama orang soleh. Ya. Akhirnya sudah. Dia bawa itu ikan, mau dibawa pulang, percuma, nggak punya minyak ya buat masaknya. Maka apa? Makanan favorit di Saudi Arabia, di Arab itu hubzun, yaitu roti. Dia pergi ke pasar, dia jual tuh ikan, dia beli roti 2, hubzun. Ya, seneng nih alhamdulillah. Ini bini nggak nyap-nyap lagi nih, ya, nggak marah-marah lagi. Dibawa pulang, di tengah perjalanan qadarallahu wa masyafa'al, dia mendapati ada seorang ibu-ibu yang sudah tua renta bersama anaknya yang masih kecil. Ya, yang lusuh, usang, pakaiannya dekil, indekumel gitu Pak ya. Duduk menangis gitu, anak kecilnya. Sambil dia mengatakan, "Ya abi, ya abati, wahai bapak tolong saya, kami belum makan beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu belum makan. Kalau kami sekeluarga baru hari ini doang. Ini sudah beberapa hari yang lalu belum makan." Melihat di tangan ada roti seneng, minta, belas kasihan. Nggak tega, ya. Kemudian dia niat ingin menolong, membantu sama muslim, karena pasti Allah akan menolong. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi. Sesungguhnya Allah senantiasa akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Fi auni akhi. Dikasih itu roti. Enggak 1, 2 langsung buat ibunya dan buat anaknya. Senang, gembira, bahagia itu anak kecil. Yang tadinya nangis, sedih, mulutnya, bibirnya mengembang. Apa bahasa Inggrisnya? Smile ya, smile bener ya? Bener enggak sih Pak? Smile lah. Artinya itu apa? Senyum. Mengembang, senang dia Masya Allah. Ya, nggak ketemu makan, baru hari ini dapat makan roti, seneng dia. Abu Sayyad pengen pulang, takut, waduh, pulang nggak bawa apa-apa, bahaya nih, bisa kalau orang tahu bisa dibego-begoin nih. Udah dapat malah dikasih orang. Abu Sayyad nggak mau dimarahin bininya, wah, laki-laki Pak, ya, gimana caranya? Dia pergi ke pasar lagi, cari kerjaan. Barangkali ya jadi kuli panggul lah. Mungkin kalau di sini ada apa namanya Pak? Pasar induk ya kalau nggak salah ya. Itu mungkin cari-cari apa, kuli panggul, bawain. Dia usaha, ikhtiar. Dia lagi nyari-nyari, tiba-tiba ada orang yang memanggil. Ya Yuhannas, wahai manusia. Man yadulluni ala Abi Sayyad. Wahai manusia, siapakah yang bisa memberikan petunjuk kepadaku
Aina Abu Sayyad? Mana Abu Sayyad? Mana Abu Sayyad? Gitu. Ada orang nyariin. Orang-orang kenal. Huwa dzak yamshi. Itu dia tuh barusan lewat sini tadi. Oh gitu. Kemudian panggil, ya Abu Sayyad. Wahai Abu Sayyad. Wah, alhamdulillah nih dapat rezeki nih. Ya, dapat pekerjaan. Kata orang tersebut, hadza darahim li abik. Sesungguhnya ini ada 30.000 dirham milik bapakmu. Dulu saya sempat pinjam dan baru sempat ngulangin. 30.000 dirham. Ya, wah Masya Allah, ini seperti kejatuhan duren montong Pak ya. Tapi jatuhnya jadi kepala ya. Bisa benjol ya. Ketiban durian, Masya Allah, lagi miskin gak punya duit, dapat uang dan itu warisan. Bapaknya sudah meninggal. Ya, ternyata ada temannya minjem uang 30.000 dirham dan Abu Sayyad anak tunggal. Wah seneng deh, Masya Allah, warisannya. Jadi orang kaya lagi dia, cepet jadi orang kaya ya. 30 dirham itu kurang lebih sekitar 3.000 dinar. 3.000 dinar. 1 dinar itu kata Al-Imam Yusuf Al-Qardawi dalam kitab fikihnya yang dirojehkan bahwasanya 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Nah, nanti Bapak kalikan deh. Coba hitung-hitungnya iseng-iseng Pak ya. Saya kagak hafal juga masalahnya nih. 3.000 dikali 4,25 gram emas. 12.750 gram. Berarti berapa tuh? 12 kilo. Waduh, itu beras apa emas itu ya? Masya Allah, 12 kilo Pak. Masya Allah, belum ada orang yang punya emas 12 kilo nih ya. Kalau 3.000 dinar, 1 dinarnya itu kan 4,25 gram. 1 dinar itu, taruhlah misalkan segram ini 1 juta. Berarti 1 dinar 4 juta ya. Atau 4.200.000 lah. Itu setara kita punya kambing 3.000 ekor itu. Bayangkan Pak, 3.000 ekor kambing. Kalau di Idul Adha kan paling 100 ekor. Paling sapi berapa ekor. Punya uang 30.000 dirham setara dengan 3.000 dinar atau memiliki 3.000 ekor kambing. Luasnya seperti apa? Banyak seperti apa? Kaya raya dia. Seneng dia, wah jadi orang kaya lagi nih. OKB. Orang kaya baru. Wah. Dia pulang dia beli tuh apa yang disenangi oleh anak dan kasih. Dan dia juga orang yang gemar memberi. Ringan tangan. Bukan suka ngegamparin Pak ya. Ringan tangan itu suka memberi, suka ngasih. Sampai-sampai disebutkan beliau pernah menginfakkan, kalau dihitung-hitung sudah hampir 1.000 dirham. 1.000 dirham berarti 100 dinar. 1 dinarnya itu tadi 4,25 gram berarti 425 gram emas. Kalau dirupiahkan mungkin 425 juta ya, 400 jutaan lah. Hampir setengah M. Subhanallah, 1.000 dinar. Orangnya gemar, suka membantu. Ya. Dikasih-kasihin tuh. Sini kamu miskin nih 5 juta. Oh, boleh. Miskin juga nih, 10 juta gitu. Senang bagi-bagiin orang. Ya. Ada namanya apa namanya? Kalau hari Jumat tuh Jumber ya. Jumat Jember bukan ya, Jumat berkah gitu. Kalau di Jakarta ada namanya menabung, membagikan nasi bungkus gitu ya, menabung, apalah istilahnya lah. Dia suka bagi-bagiin tuh, seneng dia bagiin, seneng, gemar, hobinya juga ngebagiin uang, subhanallah. Suatu ketika dia tidur siang dan bermimpi terjadinya hari kiamat, huru hara. Wah dia, Masya Allah baru seneng dari kiamat Pak ya. Terus nggak lama dibangkitkan, diadakan persidangan. Nah di persidangan itu Abu Sayyad udah pede nih, sebanyak amal saya, ahli sodako, ditimbang dosanya dia dengan amal kebaikannya. Ternyata dosanya banyak bejibun. Ya, siapa di antara kita yang nggak banyak dosa? Banyak dosanya.
ternyata ditimbang dosanya lebih banyak. Ya Allah, ahli nar nih saya nih, penghuni neraka. Aduh, tobat saya katanya. Udah nggak ada tobat, pintu tobat lagi di akhirat tuh. Ya, kemudian kata Abu Sayyad, ya Allah, aina shadaqati, mana amal-amalku yang dulu saya kerjakan? Apa? Saya pernah berinfak 1000 dirham, mana amal saya? Akhirnya diambil, didatangkan, ditaruh di timbangan sodakonya, yakni 1000 dirham. Ternyata naiknya cuma sedikit, bahkan tidak lebih berat daripada seekor lalat. Kecil naiknya, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa bisa gitu? Karena dulu ketika dia memberikan, ketika jadi orang kaya, dia suka menggemar, hobi membantu orang-orang miskin. Ya, Allah mengatakan, Aina Allah, mana Allah, mana Allah. Kamu memberikan nggak ikhlas karena seneng gemar doang, seneng lihat orang-orang susah dikasih gitu kan. Ada hobi membantu, ya kan? Bukan karena Allah, jadi nggak ada apa-apanya. Kolbun, hati. Ya, itu suka membantu loh sedekah, tapi niatnya karena sekedar hobi, ya suka nolong doang, tanpa niat ikhlas karena Allah, dan merasa orang miskin ini butuh dengan kita, padahal di sana ada Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Aina Allah, mana Allah di dadamu katanya. Gitu. Aduh, udah neraka dah. Tapi kata Allah, pada hari ini tidak ada seorang pun yang dizolimi oleh Allah. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Sesungguhnya Rabbmu tidak akan pernah sedikit pun berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tenang, ada satu amalan lagi yang kamu kerjakan. Apa itu ya Allah? Dulu kamu pernah ngasih dua apa Pak? 2 istri, ah? 2 roti ya. 2 roti. Ngasih 2 roti. Oh iya benar, ingat nggak? Bapak aja ingat, apa dia Abu Sayyad ingat dia. Iya betul, saya pernah ngasih 2 roti. Gitu. Ikhlas karena Allah menolong. Karena ngelihat kesian, Masya Allah, beberapa hari belum makan. Lalu bagaimana dia merasakan perihnya, perutnya. Kami saja yang sehari aja nangis, anak dan istri. Ini berhari-hari. Dia niat ikhlas karena Allah membantu. Ditimbang itu amalan langsung naik. Subhanallah. Setengah imbang, 50-50. Wah, bahasa Inggris Pak ya. 50-50 katanya. Masih setengah, waduh belum imbang. Masih antara surga dan neraka ini. Kata Allah ada satu lagi. Apalagi Allah? Ya. Ini apa? Senyum. Senyum anak kecil tadi. Subhanallah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang kau lemparkan untuk saudaramu itu bernilaikan sedekah. Itu kira senyum. Lalu bagaimana membuat orang tersenyum, bahagia? Di antara amalan yang afdal adalah tudkhilus surur fi qalbi akhik. Engkau memasukkan kebahagiaan pada hati saudaramu. Ini anak kecil yang tadi nangis, ya, berurai air mata, sekarang dia senang, bahagia. Ya, senyumnya lebar. Ditimbang langsung turunin timbangan amal kebajikannya. Enggak lama bangun. Aduh, ternyata mimpi dia. Subhanallah. Dari kisah ini menunjukkan apa? Setiap amalan, ya, besar atau kecilnya pahala bukan dilihat besar kecilnya amalan yang kita kerjakan. Infak sedekah 1000 dirham itu besar. Kurang lebih 425 juta setengah M. Besar. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah, hatinya buruk, jelek, pengen dianggap orang yang dermawan, orang yang berhati luhur, ya, ini la yanfa', tidak bermanfaat. Maka kembali lagi ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, dalam beramal ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya hati disebabkan karena niat yang buruk dan juga karena maksiat yang kita kerjakan. Dan baiknya hati tentunya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus minta istiqomah kepada Allah
minta agar Allah menetapkan hidayah kepada kita sekalian sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saya bisa disampaikan. Hari ini kayak nggak ada pertanyaan dulu Pak ya. Saya nggak tahu, lagi males jawab pertanyaan ini ya. Lagi nggak mood Pak. Jadi insya Allah nanti aja. Saya mau pulang, ya, mau ketemu istri Pak. Mau makan roti ya nggak? Ya, jadi nanti pertanyaannya di pending saja. Kita pulang dulu, istirahat, bercengkrama dengan keluarga, sanak dan family, besar pahalanya, insya Allah Ta'ala. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.